katakan bikin aja tagline bahwa politisi yang memperlakukan jenderal itu penipu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akhirnya Bawaslu RI bersepakat dengan PBNU terkait soal bagaimana penolakan terhadap politik identitas. Tentu ini akan membuat Amin Rais CS akan meradang, apalagi kita tahu bahwa Partai Umat sudah jelas memproklamirkan dirinya sebagai partai yang akan mengusung politik identitas dan bahkan akan menjadikan masjid sebagai arena untuk melakukan kampanye. Sekalipun ada penegasan dari Pak Mahfud MD yang oleh kadrung digiring seolah-olah bahwa Pak Mahfud MD mengiyakan apa yang diinginkan oleh Partai Umat, padahal sesungguhnya yang disampaikan Pak Mahfud adalah bisa saja masjid itu menjadi pembicaraan politik, tapi yang dibicarakan di sana adalah politik yang sifatnya inspiratif. Artinya, bagaimana nilai-nilai politik itu kemudian terjelaskan di tengah-tengah jamaah, diantaranya salah satunya adalah kebijaksanaan, kejujuran, keadilan, dan seterusnya. Bukan mengajak orang untuk mendukung ataupun mencela orang, karena mungkin bukan pilihan kita. Kenapa demikian? Karena masjid adalah merupakan tempat yang netral, di mana seluruh kalangan ada di situ. Bisa saja dari jamaah yang ada itu berbeda-beda pilihan. Itulah kenapa politik identitas itu kemudian dilarang oleh Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU dan Bawaslu RI kompak mengatakan bahwa pelaku politik identitas itu adalah penipu. Sebagaimana video yang saya sematkan. Politisi menggunakan politik identitas untuk menipu pemilih, untuk menutupi kekurangannya. Hal macam itu harus ditegaskan supaya mereka jadi jelek bener. Memang harus begitu, kalau enggak bisa. Perang mereka harus dijelekkan betul supaya jadi marginal. Kalau enggak, orang akan mereka jadi opinion leader jadinya. Harus memenangkan narasi. Ya, kita harus. Nanti saya akan beri statement. Para kiai jangan tergoda dengan politisi yang minta doa restu. Direstui aja, tapi tidak berarti bahwa politisi yang minta doa restu itu pantas didukung. Harus dilihat dulu bagaimana kualitasnya dan seterusnya. Saya bisa bilang Pak Kiai, kalau para Kiai sembarangan mendukung politisi akan mudah, akan muncul, ya akan mudah difitnah sebagai seolah-olah menerima sesuatu dari politisi. Mari kita tegakkan ulama itu pakai begitu. Pokoknya jelekkan betul ini semua jadi penyakit, jadi apa namanya penyakit sosial begitu. Kalau enggak gitu tidak sembuh-sembuh mereka ini. Karena godaannya besar. Kenapa disebut penipu? Karena itu tadi, seolah-olah bahwa hanya dengan cara menjual agama, lalu kemudian dia mendapatkan suara. Itu yang dimaksud oleh Gus Yahya menipu. Hal ini saya kira menjadi hal yang sangat penting untuk diapresiasi, karena ketegasan PBNU dan Bawaslu Kedopaan tentu akan membuat para pelaku politik identitas akan kutar-ketir. Terutama saya kira Amin Rais yang sudah terlanjur jor-joran bicara di mana-mana terkait soal agenda Partai Umat yang memang akan menjadikan identitas Islam sebagai basis dalam menggarap suara di masyarakat. Oleh karena itu, terang sekali lagi kesimpulannya Gus Yahya mau mengatakan bahwa orang-orang yang tidak punya kapabilitas itulah yang akan senantiasa menggunakan politik identitas. Jadi menyembunyikan kedunguannya, menyembunyikan kebodohannya, menyembunyikan ketidakmampuannya, lalu kemudian mengangkat identitas untuk ke permukaan supaya itu yang kemudian menarik simpati bagi rakyat. Pada akhirnya nanti
rakyat akan menyesal dengan pilihannya. Kira-kira seperti itu bayangannya, kenapa kemudian Gus Yahya mengatakan bahwa politik identitas itu adalah menipu dan pelaku politik identitas adalah penipunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.